Ini bukti pendidikan kita makin terpuruk kualitasnya. Mulai dari anak SMA nggak bisa ngitung lah, sampai Garut dikira negara di Eropa. Kan Dr. Ryu menyatakan bahawa rata-rata IQ orang Indonesia menurun daripada 109 kepada 78. Udah dengar pidato Wapres Gibran loh? Yang di Afrika Selatan? Iya, betul. Coba ya, gue dengar coba. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the Gibran. Yang pidato ini kira-kira Gibran, robot, atau AI ya? Didn't buy me one. See? But I didn't even get to fight. Saya tak boleh lawan. Because she already lawan. That girl with a pink 11 years old. Wow, 11 years old, and you speak English so well. That's so good. Masa iya Indonesia dinobatkan negara nomor 2 terbodoh di dunia? Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kelancaran bahasa Inggris yang ada dekat Malaysia. Budak-budak kecil pun boleh fasih bahasa Inggris para sahabat. Sedangkan dekat Indonesia, wakil presidennya pun ketika diutus untuk mengikuti rapat di negara G20, netizen Indonesia itu tidak percaya para sahabat bahwasanya apakah benar ini betul original dari suara pidato Mas Gibran ataupun ini suara AI macam itu. Dekat di media sosial netizen Konoha itu mempertanyakan, karena di antara berapa juta yang ada Indonesia itu hanya segelintir sahaja yang bisa bahasa Inggris para sahabat, dan lebih-lebih pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya yang harus wajib biasanya harus bahasa Inggris apabila ada investor-investor dan ketika ada kepentingan luar negara, dan bahasa internasional yang digunakan ya bahasa Inggris. Kalau tidak tahu ya bolehlah menggunakan translate, menggaji orang macam itu. Tetapi lebih bagus seperti menteri-menteri yang ada dekat Malaysia itu face to face bercakap dengan bahasa Inggrisnya originalnya macam itulah, seperti halnya ngobrol macam itu. Dan kalau pakai translate kan memang boleh berkomunikasi, tetapi kalau pakai translate menteri-menterinya kan harus gini pak dijelaskan macam itu para sahabat. Tetapi ada anak daripada Indonesia juga yang pandai bahasa Inggris para sahabat. Ada sekolahnya juga sampai meniru sistem pendidikan dekat Malaysia sekarang para sahabat. Indonesia pun boleh maju juga nanti. Kita simak videonya para sahabat dengan seksama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, tapi jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya. Let's go. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga negara paling bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang ada. Tapi tahu nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau kalian bodoh, apakah aku bodoh? Jelas, aku sangat bodoh. Sampai di tahap aku nggak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang pas dia nggak bisa berpikir kritis dan dia merasa dia udah yang paling pintar. Di nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita nggak sadar kita bodoh, kita merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh selama. ini bukti pendidikan kita makin terpuruk kualitasnya. Mulai dari anak SMA nggak bisa ngitung lah, sampai Garut dikira negara di Eropa. Kan kacau banget. Masa orang gede kalah sama anak SD zaman dulu? Dan mungkin gara-gara video-video viral yang itu, pemerintah ngeluarin kebijakan sekolah gratis di tahun 2025, baik sekolah negeri maupun swasta. Katanya mulai Juli 2025, sekolah gratis ini nggak cuman biaya SPP-nya doang, tapi uang pangkal, uang pendaftaran, dan peralatan sekolahnya juga gratis. Sekolah gratis ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Tapi nggak semua sekolah swasta digratiskan. Jadi gini, berdasarkan
biayanya, sekolah swasta dibagi menjadi 5 klaster oleh pemerintah. Klaster 1 sampai 3 masih bisa untuk program sekolah gratis pemerintah, tapi klaster 4 dan 5 sudah tergolong sekolah swasta elit, dan ini nggak termasuk dalam program sekolah gratis ini. Dan sekolah swasta yang bersedia bekerja sama dengan program ini bakal dapat dana bantuan operasional sekolah selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini karena APBD 2025 naik 4 triliun rupiah, yang tadinya 85,1 triliun menjadi 91,1 triliun rupiah. Tapi balik lagi sih ke masalah utamanya yang ada di video awal tadi. Emangnya sekelas anak 12 IPA yang nggak bisa hitung-hitungan matematika dasar, itu masalahnya emang nggak bisa bayar sekolah apa? Atau ini masalah sistem kurikulum pendidikannya? Gimana menurut lu soal ini? Didn't buy me one. See? But I didn't even know get Tak to kecil, fight. budak kecil daripada Malaysia. Because she already loved one. That girl with a pink bag. So it means that today they have a sparring. Yeah. You didn't do the sparring. Yeah, because there's no one the same size as me. But only one of the boys from the USS. Pandainya. Gak heran sih kalau orang Malaysia bisa bahasa Inggris. Ternyata ini alasannya. Malaysia itu diverse banget. Ada etnis Melayu, Tionghoa, India, Arab, and many more. Because language differences can make communication difficult, English is used as a neutral language to bring people together. This diversity atau keberagaman ini berasal dari histori Malaysia sebagai jalur dagang penting. Ditambah lagi pengaruh kolonial Inggris yang bikin bahasa Inggris dipakai sampai sekarang. Meskipun sekarang bahasa Melayu jadi bahasa resmi, English tetap diajarkan sejak SD sampai SMA dan tetap banyak dipakai buat situasi formal. The result? 80% of businesses in urban areas use English in their daily transactions. Nah, sekarang Indonesia harus ningkatin level bahasa Inggris juga nggak sih? So, don't miss out. Kalau bingung mulai dari mana, belajar bahasa Inggris dari nol with English for Basic from EnglishBit. Gak banyak teori, langsung praktek. Jadi, kamu lebih cepat fluent. If you're interested, yuk comment practice for the class detail. Oke, jadi kalau di Malaysia itu bahasa Inggris memang menjadi bahasa mayoritas yang banyak orang pakai karena selain penggunaan bahasa Chinese, Tamil, terus pastinya bahasa Melayu, bahasa Inggris tuh umum dipakai di pemerintahan, di pendidikan juga, dan emang komunikasi sehari-hari juga banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ada suka sebutannya Manglish, Malaysian English juga, dan rata-rata orang bisa pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa pun biasanya paham. Nah, kalau di Indonesia itu aku perhatiin, ini menurut observasi aku ya, banyak orang mau belajar bahasa Inggris, tapi kadang tuh lingkungannya nggak mendukung. Kalinya kita belajar terus melakukan kesalahan, malah diketawain teman-teman, malah jadi minder, malu gitu ya. Jadi kayak nggak mendukung gitu lingkungannya. Share. Wow, 11 years old. And he's Murid speaking sekolah so negeri well. Inggrisnya gacor parah. So that's cool. Ini Indonesia mulai maju bersahabat sekarang. Hello, bro. Segelintir lah. Hi, how are you? What's your name? My name is Arkan. Arkan, nice to meet you. My name is Avi. Are you student here? Yes. Nice. Which class are you in? 6th grade. Sixth class. You're in the 6th grade. How old are you? I'm 11 years old. Wow, 11 years old, and you speak English so well. That's so good. Where did you learn your English? I learned from my class. Oh, you learn from your class and from your teachers. That's so cool. So you have English subject here? Yes. That's so cool. I've never heard. Are you a YouTuber? I am YouTuber. I make YouTube right now for my social media. What? AB Rani. AB? Rani. Or Kang Bule. Kang Bule. Yes. You write down Kang Bule, you will find out. So later I'm going to post it on my YouTube, alright? Please follow and subscribe, alright? Thank you very much, alright? Bye. What do you have? Oh, I just saw it, yeah. Show it to the camera. That's so cool. Did you buy it? Where did you buy it from? Someone's give it to me. Oh, someone gave it to you. That's so cool. What's the name of the hamster? It's Leo. Leo. Leo? Leo is so small. Guys, look at the Leo. Leo is so small. So you just got your hamster today. That's so cool. Alright, thank you. Have a good day. Bye. Yeah, I like it. His English is so good. Africa is growing really Momen fast, Wakil Presiden full of potential. Gibran pidato bahasa Inggris Africa is the future. di Indonesia Afrika. And Indonesia wants to build that future together with Africa. Good afternoon, everyone. Tengok Warm tag ya. greetings from
President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is a good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Sebenarnya bahasa Inggrisnya kacau balau sih, kalau menurut aku ya. Mas Gibran semalam udah ke Afrika dan dia menggunakan bahasa Inggris dalam berpidato. Sebenarnya bahasa Inggrisnya kayak kacau balau sih, kalau menurut aku ya. Coba kita dengar. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. Kacau, bahasa Inggrisnya kacau sebenarnya. Kita bandingkan sama ibu ini, bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus. Yes, Mana? It is time, yeah, for us to test our undang-undang, ya. Jauh, ibu ini jauh lebih keren bahasa Inggrisnya daripada Gibran. Tapi kok bisa Gibran yang jadi wakil presiden dan diutus pula ke G20 di Afrika Selatan? Bahaya ini. Yang pidato ini kira-kira Gibran, robot, atau AI ya? Coba lihat. Our commitment to expand AI with Africa. Masa iya sih? Nah, baru-baru ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato di Indonesia Afrika CEO Forum di Johannesburg, Afrika Selatan. Pidatonya cukup menarik karena bukan cuma soal hubungan bilateral, tapi bicara arah geopolitik dan masa depan ekonomi negara berkembang. Pertanyaannya, apa sebenarnya makna di balik pidatonya Wapres ini? Mari kita bahas. Disclaimer dulu ya, ini Wapres Gibran. Ingat, Wapres Gibran, bukan robot, bukan AI, bukan juga ditanam chip nih di mulutnya, ya. Oke, lanjut. Pertama, Afrika adalah masa depan pertumbuhan global. Gibran membuka dengan satu pesan besar, Afrika adalah masa depan. Kenapa? Karena benua ini sedang tumbuh cepat, penuh potensi, dan jadi epicentrum ekonomi baru negara-negara berkembang. Gibran menekankan bahwa kolaborasi negara-negara global South kayak Indonesia dan Afrika misalnya akan menentukan arah pertumbuhan dunia. Bukan cuma kuat, tapi adil dan inklusif. Artinya apa? Indonesia ingin mengambil posisi lebih strategis, bukan sekedar jadi penonton. Kedua, kebijakan konkret, visa free, dan pintu baru untuk ekonomi. Bagian yang paling mencolok dari sisi ini adalah Indonesia dan Afrika sepakat pembebasan visa atau visa free entry. Ini bukan hal kecil karena memudahkan pergerakan bisnis dan turis, mempercepat proyek investasi, dan membuka pintu perdagangan langsung. Selain itu, Gibran mendorong peningkatan perdagangan dan investasi di sektor pertanian dan energi, dua sektor yang sama-sama kuat di kedua negara. Dan satu poin penting, bahwa Indonesia siap memperluas investasi keluar atau outbound investment, terutama ke Afrika Selatan, melihat negara itu sebagai pintu gerbang ke seluruh pasar Afrika.
Ketiga, apa yang ditawarkan Indonesia? Nah, Gibran menyampaikan bahwa Indonesia datang bukan dengan tangan kosong. Indonesia menawarkan kapasitas industri, SDM yang kompetitif, jaringan manufaktur, teknologi, dan yang paling penting, akses ke pasar ASEAN. Ini bentuk diplomasi ekonomi yang lebih aktif, bukan cuma menerima investasi, tapi ikut menanamkan investasi itu sendiri. Keempat, langkah nyatanya yaitu Business Council dan MOU strategis. Jadi Gibran menyambut baik peluncuran Indonesia South Africa High Level Business Council. Ini wadah agar pemerintah dan sektor swasta bisa bergerak bareng, bukan hanya seremonial, tapi jadi tempat menyelesaikan hambatan-hambatan teknis di lapangan. Termasuk juga soal penandatanganan MOU industri strategis yang diharapkan membawa manfaat besar bagi dua negara, mulai dari energi, pertahanan, manufaktur, sampai teknologi. Nah, pidato ini menegaskan bahwa Indonesia ingin mengambil peran lebih besar dalam ekonomi global, dan Afrika adalah partner masa depan yang nggak boleh sama sekali untuk dikesampingkan. Gitulah kira-kira isi pidatonya. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Ini yang membuat netizen tak percaya. And be part of the world's supply chain. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya Indonesia bahasa Inggrisnya masih sangat lemah para sahabat. Bahkan ada statement bahwasanya Indonesia dikatakan Indonesia negara paling terbodoh di dunia nomor 2 para sahabat. Memang tidak dinafikan, tapi ada banyak segelintir orang sadar diri sekarang para sahabat yang ingin memperbaiki tentang percakapan bahasa Inggris, tentang EQ-nya juga. Dan ada juga seorang bule tadi menginterview seorang budak-budak kecil yang mereka merupakan habis pulang sekolah di depan gerbang para sahabat. Mereka sangat fasih berbahasa Inggris dengan bule ataupun mat saleh lah macam itu para sahabat. Tetapi kalau dekat Malaysia sudah hal yang lumrah macam itu, sudah hal kebiasaan orang Malaysia itu memang cakap bahasa Inggris itu sudah kayak apa ya? Sudah pandai banget lah macam itu. Sudah pandai, majority lah. Semua orang Malaysia itu 90%. Semua orang Malaysia itu sudah boleh bahasa Inggris macam itu. Sudah boleh bercakap bahasa Inggris. Apabila ada pelancong-pelancong dari Mat Saleh pun, mereka itu bisa mengimbangi. Boleh dalam perjualan makcik pun, dalam kedai runcit ataupun di nasi lemak pun, mereka boleh berbahasa Inggris, boleh bercakap, boleh mengobrol dengan Mat Saleh yang datang ke Malaysia mengobrol para sahabat. Dan anak-anak kecil dekat Malaysia itu semuanya sudah diajarkan, dididik dari kecil para sahabat. Jadi maklumlah kalau dekat Malaysia itu majority, bahkan ada panggilan Manglis macam itu, Malaysia Inggris macam itu para sahabat. Jadi memang bahasa Inggris itu perlu para sahabat, penting banget, apalagi buat pemimpin yang ada menteri-menteri macam itu. Kalau dekat Malaysia bahkan netizen Konoha itu ingin nyari kesalahan Malaysia macam itu. Bahkan Malaysia itu tidak punya bahasa internasional untuk bahasa Melayu macam itu. Banyak dia enjoy. Padahal kan dalam dalam kementerian, dalam untuk mengurus negara memang sangat diperlukan bahasa Inggris ketika datang ke berjumpa ke mana-mana negara macam itu dan membahas tentang bisnis atau investor macam itu. Seperti wakil presiden kita Mas Gibran itu merupakan, karena dekat Indonesia mereka kalau berpidato itu masih menggunakan remote atau menengok televisyen dekat depan, dan ketika datang ke sini menggunakan kertas, netizen kita mengiranya itu menggunakan robot AI. Tapi kalau menurut Mas Farhan, Mas Gibrannya itu menggunakan teks saja, tetapi bahasa Inggrisnya masih kurang begitu lihai macam itu, masih kurang menguasai macam itu, dalam masih malu-malu macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.